Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, kita sekarang bicara soal warisan. Apakah kemudian ada pembagian atau ada batasan waktu dalam pembagian harta waris ini, Kiai? Kalau bicara tentang batasan waktu tentu tidak ada secara Hmm, nas, tetapi harta waris itu begitu yang punya itu meninggal, maka sebetulnya harta itu sudah berpindah tangan kan. hmm, Dari sini kemudian para ulama mengatakan bahwa yang paling baik warisan itu dibagi sesegera mungkin. oke. Dibagi itu bukan berarti kemudian diserahkan. Nih, ini harus pemirsa mengerti ya. Hmm, Islam itu membolehkan loh nikah di usia dini. Tetapi ketika digauli anak perempuan dengan anak laki-laki, itu bukan bertanya kepada ustadz. Saya misalnya punya anak, ya kemudian teman saya punya anak. Saya bilang sama teman saya, kita besanan yuk. Nah, hmm, kemudian saya akadkan anak saya dengan dia. Kan iya, boleh saja. Masih kecil, masih mereka masih kecil. 6 tahun, masih 7 tahun. Tetapi kemudian untuk jadi atau tidak kan ditanya ketiga besarnya. Satu. Kemudian kalau misalnya ada orang laki-laki menikahi orang yang usia dini, Mm-mm. boleh pernikahannya sah. Tetapi digauli itu tidak kemudian anak umur Di kecil bawah. tadi, tapi harus bertanya kepada dokter kapan dia boleh melakukan hubungan suami istri, sama dengan waris Oke. filosofinya. Hmm, Jadi sesegera mungkin itu diterapkan haknya, Mbak mm-mm. Eva. Si kakak ini, ibu dapat berapa, anak laki pertama mana, anak laki kedua dibagikan. Nah, begitu dibagi warisannya, masing-masing tuh tahu haknya. Iya. Karena setelah orang tua meninggal misalnya, maka semua harta itu kan menjadi milik ahli waris secara kolektif kolegial loh. Ya, Hmm, kolektif kolegial itu mereka punya hak yang sama di sana, kemudian diatur oleh agama bagian masing-masing. iya. Kalau misalnya ahli warisnya kemudian mengambil uang dari kasir di toko yang punya almarhum bapak mereka. Kalau kemudian tidak jelas presentasi saham kepemilikan setelah diwariskan kepada anak keturunan, boleh jadi dia akan mengambil lebih besar dari haknya. Nah, kemudian bisa jadi mobil bapak ini kan Mm-mm. sudah diwariskan. Di Iya. situ ada hak orang banyak. Kalau ternyata itu bukan hak si anak A, dia pakai, maka kan dia seperti dalam fikih itu gosop, memakai Hmm, yang bukan miliknya. miliknya. Maka yang paling baik itu adalah duduk bersama. Ya, duduk bersama ini Mbak Eva penting banget. Bukan berarti sesaudara itu nggak saling percaya. Loh bukan begitu, karena kita nggak tahu umur kan. Setelah si bapak meninggal, meninggalkan 5 anak. Maka 5 anak ini namanya ahli waris. Hmm, Mereka punya hak masing-masing. Kemudian dari ibu satu. Kalau tidak segera dibagi nih, bisa jadi anak pertama kemudian meninggal. Atau hmm, anak keempat meninggal. Padahal mereka punya hak kan. iya. Nanti statusnya ini paman, bibi, sama ponakan. Iya. Nah, padahal ini tetap sama kekuatannya dengan bibi dan pamannya. Kenapa? Karena ayah atau ibu mereka ketika kakeknya meninggal ada kan. Mm-mm. Nah, ini yang paling benar adalah dibagi. Nah, setelah dibagi dijelaskan kalau ada sawah yang lebar. Iya. Sawah ini 10 hektar ya. Kakak yang pertama 2 hektar posisinya di sana. Walaupun Hmm, suratnya tidak harus dipecah. Tapi kan bisa jadi dari sertifikat itu kita tahu kan luas tanah itu. Maka iya. yang 2 hektar pojok sana kakak, pojok sana adiknya, yang bagian ini tengahnya. Gimana cara membaginya? Kesepakatan. Kalau tidak sepakat diundi. Misalnya Hmm, tadi berlima 10 hektar, ya dikocok aja. Yang keluar angka 1 ngambil 2 hektar di sebelah sana. Yang angka mm-mm. 2 2 hektar di sana. Ini mungkin setengah hektar karena tidak lurus bidangnya. Iya. Dan begitu seterusnya. Nah ini supaya masing-masing itu tidak mengambil haknya. Kan itu Hmm, hukum waris itu kan diturunkan oleh Allah. Itu karena ada persengketaan kan. iya. Hukum waris itu Mbak Eva diterapkan kalau antar ahli waris itu boleh jadi ada ketidaksepakatan loh. Kalau Hmm, ahli warisnya sepakat misalnya, sudah harta bapak sekarang dibagi sama. iya. Atau kakak, karena ada yang kaya misalnya, sudahlah dibagi 4. Kakak nggak Kakak ngambil sama ngambil. sekali. Hmm, Nggak apa-apa, nggak ada yang memaksa orang untuk membagi harta waris. Tetapi karena kita tidak bisa mengetahui sejauh mana keikhlasan dan ketulusan masing-masing, maka Allah turunkan hukum waris itu. Nah, kalau memang kemudian harus segera dibagi haknya. Nih
seringkali ada kasus nih Kiai, Iya. misalnya dibagi satu harta tapi masih ditinggali oleh ibu, misalnya Iya, rumah ditinggali iya, oleh ibu. iya. Nah, apakah kemudian itu harus membuat sang ibu segera keluar dari rumahnya atau bagaimana Ini itu Kiai? namanya seni dalam Hmm. berislam. Satu sisi menghormati ibu itu wirid yang luar biasa. Dulu ayah saya, nenek saya, kakek saya, itu sering pesan. Dulu kita kadang masih kecil kan nanya sama kakek, nanya sama orang alim, orang soleh. Saya kasih wirid dong, wiritan yang bisa membuat hidup saya tenang. Itu banyak orang mengatakan tidak ada wirid yang lebih ampuh daripada bakti, mendatangkan senyum dan membahagiakan orang tua, utamanya ibu. Maka di satu sisi, kita masing-masing anak tuh harus punya perasa itu. Tapi harus ada juga yang bisikin ibu. Iya. Misalnya gini Mbak Eva, rumah peninggalan bapak itu besar sekali. Kalau dijual, apalagi misalnya kalau boleh sebut daerah di Menteng, ya kan, rumahnya besar di Menteng. Iya. Sementara 3 anaknya boleh jadi karena takdir dan nasib nggak punya mata pencaharian. Iya. Ibu bilang jangan dijual, ini kan kenang-kenangan bapak. Ya nggak boleh juga langsung dibantah ibu. Tapi bisa jadi ibunya diajak jalan mengelilingi ibu kota Jakarta yang dulu namanya pinggiran. Kan sudah nggak jadi pinggiran lagi. Bilang sama ibu, Bu, tanah di Menteng itu 100 juta loh 1 meter. Kalau bapak meninggalkan warisan di situ 100 meter, angkanya berapa Bu? Kita pindah ke pojokan sana. Saya nggak boleh sebut karena tadi menguntungkan developer. Di sebelah timur, barat, utara, selatan Jakarta misalnya. Nanti rumah bapak yang satu bisa jadi 5. Nanti adik bungsu itu bisa jadi buka cucian mobil, kakak yang satu bisa bikin supermarket. Apa ibu nggak bahagia nanti ngelihat anak-anak kemudian punya mata pencaharian? Boleh jadi ibu itu nanti akan menjadi sadar ya. Iya. Nostalgia dan bayangan akan kebersamaan dengan bapak yang selalu ingin dia jaga, itu ternyata tidak kalah indahnya dengan melepaskan kenangan di rumah itu, tetapi melihat anak-anak jauh lebih bahagia dengan kemandiriannya. Iya. Nah itu butuh proses Mbak Eva. Iya. Nah inilah sebetulnya kenapa agama itu ada Islam yang berupa hukum, tapi di sana ada ihsan yang berupa akhlak. Nah. Kalau kita bisa menggabungkan antara Islam, iman, dan ihsan, itu tidak akan terjadi kok. Tinggal nanti dibagikan harta warisnya. Begitu sudah jelas bagian masing-masing, kita katakan hari ini tidak kita eksekusi. Oke. Kenapa? Ibu masih sulit untuk melepaskan bayangan ayah. Beri waktu ibu 6 bulan. Bicara, jangan cuma anak yang bicara. Mungkin teman-temannya ibu. Mungkin ada kisah sukses. Temannya ibu dulu yang tahun 60-an, 50-an bilang, Mbak apa kabar? Aku sekarang tinggal di sana loh. Seneng cucu-cucu semuanya. Boleh jadi ibu ngelihat ya. Iya. Oh, ini kan tetangga saya kemarin di Menteng. Sekarang pindah ke sebelah sana. Dia mundur jauh. Menghilangkan kenangan dan sebagainya. Tapi hidup dia tertawa. Iya. Kemudian diajak ke kuburan suaminya. Kira-kira Bu, almarhum seneng nggak ya? Kalau si bungsu punya usaha itu, kakak ini punya ini, anak tengah punya ini. Boleh jadi ibu akan mengorbankan egonya. Ego yang juga tidak salah kan? Iya. Karena kecintaan kepada suaminya. Iya. Tapi kan seperti sering kita bilang Mbak Eva, cinta itu kan tidak selamanya memeluk. Bukankah Nabi Musa terselamatkan itu karena oleh ibunya dia buang. Oke. Itu kan pelajaran. Nah, membagi waris itu seninya di sana. Ada hukum yang harus kita taati, tetapi ada norma dan akhlak yang harus selalu ada dalam benak dan alam pikiran kita. Baik, tadi ya Kiai, iman, Islam, Islam dan Ihsan, ihsan. menyatu. Baiklah, dan demikian usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kali ini tentunya bisa menambah hasanah ilmu agama kita dan menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.